Anda kembali bersama kami di Metro Siang, pemirsa, dan kembali kami lanjutkan pembahasan terkait dengan bagaimana penyebab pasti dari robohnya bangunan yang ada di Pondok Pesantren di Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Kita akan bahasnya bersama dengan Muji Irmawan, teknik sipil atau tim ahli dari ITS yang sudah bergabung bersama dengan kita di Metro Siang. Selamat siang, Pak Muji. Selamat siang, Metro TV. Ya, Pak Muji, sudah 2 hari kita berdialog membahas terkait dengan upaya-upaya teknis yang dilakukan. Jadi kalau kemarin itu update-nya memang supaya evakuasinya ini lebih aman, itu dihancurkan dulu beberapa titik atau beberapa bagian material dari bangunannya. Nah, apakah praktik ini dinilai lebih aman sampai dengan proses evakuasi yang dilakukan hari ini di hari ke-6, Pak Muji? Ya, saya kira saat ini kami terus melakukan metode penghancuran dengan memperhatikan beberapa permasalahan teknis untuk dapat segera membuka akses menuju ke lokasi korban, dan itu sangat efektif. Kemarin bisa langsung 10, bahkan mungkin sudah sampai 12. Nah, ini tadi sudah akan terbuka. Habis ini 20 menit lagi tim SAR akan masuk ke akses yang sudah terbuka, dan bisa teman-teman SAR ini bisa menuju ke akses menuju korban. Itu ada sekitar tiga korban yang bisa akan segera dievakuasi dengan tetap memperhatikan agar stabilitas dari struktur yang roboh ini tetap dijaga, tidak menimpa lagi kondisi korban yang berada di lantai bawah. Demikian. Ya, Pak Muji juga di 2 hari kemarin juga sempat bilang ke saya dan pemirsa Metro TV bahwa sempat dilakukan semacam stabilisasi begitu di sekitar bangunan itu. Itu bisa bertahan berapa lama, Pak, stabilnya, Pak, supaya nanti proses evakuasinya ini benar-benar bisa stabil, tidak mengganggu dan tidak berpotensi untuk bahkan menimpa teman-teman yang saat ini bertugas? Ya, itu stabilisasi nanti terjaga dengan baik, selalu berkoordinasi dengan tim pelaksana di lapangan dari personel TNI Polri, dan yang standby adalah tim Basarnas untuk evakuasi korban, dan selalu setiap ada getaran kita kontrol lagi support yang menstabilkan bongkahan agar tentunya selain untuk melindungi korban yang sudah ada di bawah, juga agar gedung di sebelahnya tidak tertarik untuk tertarik oleh yang bersandar pada gedung existing. Sementara tadi pagi sampai siang ini kita periksa kondisi support masih cukup stabil, dan kita juga sudah mulai mendapatkan akses untuk mendekati korban untuk segera dievakuasi, dan sudah ready semua. Setelah evakuasi berhasil, itu ambulans segera menuju ke Bayangkara. Ini tim Basarnas ini sudah standby di sekitar lokasi, di lokasi akses, dan ini tinggal memecah 2 plat yang ukuran cukup besar yang menghalangi akses menuju lokasi korban. Saya kira itu bisa saya tambahkan, dan ini terus berlangsung pembongkaran dan tidak dilakukan percepatan, dan akses sudah mulai terbuka. Tapi permasalahannya adalah banyak bambu yang ada di atas itu yang tidak bisa diambil pakai alat berat, tapi harus pakai manual, dan tim dari anggota Polri dan TNI siap untuk melakukan pembongkaran secara manual. Baik, ini habis istirahat langsung dilanjutkan kembali untuk pekerjaan. Pak Muji, tapi pertanyaannya begini, ini kan waktu itu Bapak bilang bahwa antara bangunan satu dengan yang lain ini kan semacam ada pengaitnya begitu, Pak. Kawat-kawatnya itu saling bereratan satu bangunan dengan yang lain. Nah, kalau ini dihancurkan, kan di situ tidak hanya musola saja yang dihancurkan, ada bangunan-bangunan lainnya. Apakah hanya fokusnya saja nanti yang dihancurkan itu musolanya, atau bangunan di sekitarnya juga harus dihancurkan, Pak? Oh, tidak begitu. Bangunan sekitarnya ini kita pertahankan jangan sampai terpengaruh atas pekerjaan pembongkaran. Oleh sebab itu yang sudah sandar di bangunan existing yang masih berdiri itu diupayakan tidak mengganggu bangunan tersebut. Bongkahan atau reruntuhan yang bersandar pada bangunan existing yang masih berdiri ini kita jaga jangan sampai mempengaruhi konstruksi bangunan existing yang masih berdiri, sehingga stabilitas ini tetap terjaga.
Jadi meskipun nanti pembongkaran reruntuhan ya, bukan gedung yang sudah runtuh ini kita potong-potong, tetapi tidak mengganggu bangunan di existing, tetapi diutamakan tidak mengganggu kondisi korban yang ada di bawah puing. Jangan sampai ada hentakan lagi malah menghancurkan korban. Ini kita hindari. Oleh sebab itu akses-akses ini kita peter lebih dulu untuk bisa mendapatkan jalan menuju ke posisi korban yang sudah terdeteksi. Dan ini sudah lokasi A1 A2 sudah mulai bersih. Kita akan mencapai lokasi A3 A4 di mana banyak sekali korban yang berada di posisi A3 dan 4 tersebut. Baik. Artinya ada dua fokusnya yang tadi saya bisa tangkap. Yang pertama adalah fokus untuk penghancuran yang ada di sekitar lokasi utama, bangunan existing yang lainnya tetap dipertahankan, begitu Pak. Dan yang juga harus diperhatikan jangan sampai ada hentakan begitu ya Pak, karena itu berpotensi nanti bisa menimpa lagi. Pak, tapi begini, kalau kita lihat secara garis besarnya, kan sudah dilakukan assessment artinya. Ketika roboh ini sebenarnya bisa terdeteksi atau dalam tanda kutip ada warning signs-nya nggak sih Pak? Atau mungkin misalnya ada getarannya dulu yang bisa dirasakan, itu bisa dianalisa nggak Pak dari robohnya yang sekarang? Ya, jadi ini kecanggihan yang dimiliki alat Basarnas. Jadi mereka punya detektor pakai thermal. Jadi mereka sudah men-trace seluruh gedung dari sisi luar maupun atas dan sebagainya, termasuk dari gorong-gorong, itu untuk mendeteksi apakah ada jantung yang kalau masih hidup itu kan menunjukkan suhu tertentu, sehingga suhu ini yang dideteksi oleh thermal analisis yang juga akan bisa menunjukkan posisi dan juga korban yang terjebak di bawah. Tetapi asesmen yang sudah 3 kali dilakukan dalam kondisi ini dalam waktu malam hari dan 2 pagi tidak ada lagi thermal yang terdeteksi yang tercatat pada alat yang dimiliki oleh Basarnas. Dengan kata lain bisa disimpulkan oleh Basarnas bahwa untuk korban yang masih hidup itu sebagian besar sudah tidak terdeteksi. Ya, sebagian besar adalah sudah meninggal dunia. Demikian. Jadi alatnya pakai thermal yang paling efektif. Ditambah sonar. Baik, Pak Muji, dengan adanya kejadian seperti ini, langkah paling jitu untuk dilakukan apa Pak? Apakah kemudian harus dilakukan audit misalnya di lembaga pendidikan yang ada di sekitar situ, pemerintah daerah, apakah direkomendasikan untuk melakukan seperti itu terhadap gedung-gedung yang ada di situ atau seperti apa Pak? Saya kira untuk audit memang perlu dilakukan, dan itu audit ini kewenangan dari pemerintah daerah setempat, tetapi kami dari ITS siap membackup untuk memberikan analisis audit terhadap gedung-gedung existing, baik yang di sekitar pondok sini maupun di tempat-tempat lain, agar secara safety, secara keamanan, gedung-gedung yang sudah terbangun itu cukup aman untuk menerima beban khususnya gravitasi dan gempa. Bila mana ditemukan kondisi gedung yang harus dilakukan perkuatan atau tidak mampu menerima beban jangka panjang, maka pemerintah daerah siap membackup untuk melakukan perkuatan-perkuatan yang dibutuhkan pada gedung tersebut. Jadi kewenangannya di pemerintah daerah, kami siap membackup, alat-alat ada, analisis ada, software ada, tenaga ada, sehingga saya bisa saya bisa pastikan bahwa kita bisa membantu untuk proses analisa terhadap gedung-gedung yang sudah berdiri. Mohon maaf masih izin karena memang harus segera dilakukan pembongkaran dan evakuasi. Baik, terima kasih Pak Muji atas waktunya sudah berbagi bersama kami di Metro Siang. Kita harapkan proses evakuasi yang saat ini dilakukan dan penghancurannya ini berjalan lancar dan kemudian tidak menimbulkan resiko yang lebih berbahaya ke depannya. Tetap jaga keselamatan di sana Pak. Terima kasih Pak Muji telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Terima kasih Metro TV, selamat siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.